Hatib khutbah, dia tidur. Begitu bangun, aliran apa di masjid? Kok tidak ada khutbahnya? Maka kalian mau sukses, resep pertama, sempurnakan sholat. Allah perintahkan puasa, ayat saja turun. Allah perintahkan haji, ayat saja turun. Allah perintahkan zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholat, bukan ayat turun, tapi Jibril menjemput Rasulullah menghadap kepada Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Perintah ini penting, itulah Isra Mi'raj. Pak Bupati dan semua pimpinan yang ada di tempat ini, Pak Kapolres, kalau Bapak mau mengangkat anak buah menjadi sebuah pejabatan, lihat sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah. Tapi kalau sholatnya tidak beres, jangan percaya, Tuhannya saja dia tipu. Nah, sholat kan tukang tipu itu. Bapak ingat ketika kita dalam rahim, ketika mau dikeluarkan, kita akan berikrar siap melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Begitu keluar lalu tipu dia tidak lakukan, berarti mengkhianati Allah. Maka adik-adik sekalian, mau sukses, perbaiki sholat. Bapak-bapak polisi mau sukses, tidak usah cari muka sama Kapolres. Kapolres paling 2 tahun bertahun mutasi pindah lagi. Cari muka capek, siapa. Tidak laku bos. Lebih baik kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngatur segala-galanya. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah kasih jadi Kapolsek? Apa susahnya Allah kasih kalian rumah? Apa susahnya Allah kasih sembuh penyakitmu? Kenapa? Allah semuanya. Bapak ada yang sakit di sini? Ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh? Memang bukan dokter yang sembuhkan kita. Siapa yang sembuhkan kita? Allah. Saya juga sampai sekarang, mohon maaf, belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Gimana kabar Ustaz? Lagi sakit-sakit ini. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu karena kau dokter. Masa saya lagi yang kasih tahu kau? Allah tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu. Maka ibu-ibu ada masalahmu, ngadu kepada Allah. Ada soalan dalam hidupmu, ngadu kepada Allah. Dengan catatan, sholat. Kalau ngadu kepada Allah tidak sholat, tidak akan sampai. Kenapa? As-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci surgamu. Adik-adik ibarat sholat itu barcode. Tahu barcode adik-adik? Adik-adik milenial pasti tahu barcode. Kalian beli alat elektronik, pastikan ada barcode-nya. Di scan. Ketika muncul, berarti barcode-nya cocok. Tapi kalau di scan, enggak bunyi tapi hilang lagi. Itu hari Jumat saja sholat. Dia sholat Ustaz, tapi hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah, dia tidur. Begitu bangun, aliran apa di masjid? Kok tidak ada khutbahnya? Bukan tidak ada khutbahnya, kau yang tidur. Coba, demi Allah, mau baik hidup sore lagi sholat. Mau tahu hukuman bagi mereka yang tidak sholat? Mau? Coba buka Al-Quran. Dengar baik-baik yang mereka anggap entengin sholat. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kalau tadi tidak sholat subuh, 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari? 1000 tahun dunia. Yang kedua, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau mereka mengaku Islam, kamu lihat mereka ruku dan sujud, sholat 5 waktu. Apalagi? Saya sakit Ustaz, saya tidak sholat. Sakit sariawan. Nah, kau sakit sholat sariawan tak? Allah tahu kau lagi sariawan. Saya nelayan Ustaz, ya kau sholat di atas perahumu. Perahu saya kecil Ustaz, ya sholat kau di atas perahu. Kita lihat kiblat Ustaz,
lihat di mana tenggelam matahari, kau arahkan ke sana. Tenggelam matahari sana, arahkan ke sana perahu, kau sholat. Tiba-tiba lagi sholat goyang. Sudah, kau tidak usah goyang-goyang juga begini. Allah sudah tahu. Saya polisi Ustaz, saya tentara, lagi pengamanan. Dia sholat, gimana caranya? Dalam Islam ada disebut sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz? Misalnya 10 orang, 5 orang di depan saf pertama, 5 orang di belakang saf kedua. Saf pertama jaga pistol, dia pegang senjatanya. Saf kedua selesaikan sholatnya 1 rakaat. Selesai 1 rakaat sholat saf kedua, maka yang saf kedua lagi siaga pegang senjata, dan saf pertama selesaikan sholatnya 1 rakaat. Begitu seterusnya. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Bagaimana sholat duduk? Lihat baik-baik, praktek. Allahu Akbar. Ruku, kepala kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau duduk. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sujud. Ustaz, saya tidak bisa duduk Ustaz. Baring. Gimana sholat baring? Misalnya ini. Anggaplah lagi baring. Kepala sudah tidak goyang, tinggal tangan yang gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sholat namanya dalam keadaan baring. Pun tidak bisa begitu Ustaz. Allah kasih keringanan. Sholat pakai syarat. Mana disebut sholat pakai syarat? Matamu aja aku kasih goyang. Allahu Akbar. Allah. Ketawa saya serius ini. Allah. Tidak bisa Ustaz. Kasih jalan keluar lagi. Apa Ustaz? Silakan sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam seluruh bacaannya kau baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, pejamkan mata, baca doa sujud. Saya tidak bisa baca sholat dalam hati Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Gak mati. Ayo, tidak ada alasan buat kita tidak sholat. Gak ada alasan.